Sekarang kita akan belajar muatan pelajaran IPA dengan materi esensial macam-macam energi. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Macam-macam energi yaitu energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi gerak, energi bunyi. Energi panas misalnya berasal dari matahari, panas bumi, api. Energi cahaya misalnya berasal dari matahari, api, lampu listrik. Energi listrik misalnya berasal dari panel surya, batu baterai, aki atau akumulator. Energi gerak misalnya berasal dari kincir angin, kincir air. Energi bunyi misalnya berasal dari radio, suara alat musik, maupun suara petir. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Sumber energi matahari dapat berupa panas dan cahaya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi panas yaitu panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Misalnya, kita bisa lihat pada gambar ini. Matahari bersinar, kemudian permukaan air akan menguap. Kemudian dia akan mengendap, membentuk awan. Kemudian terjadi pengembunan, lama-kelamaan akan turun menjadi hujan. Nah, air hujan ini dia akan turun ke daratan dan kemudian dia akan masuk kembali ke dalam tanah dan aliran air di dalam tanah itu akan kembali lagi ke laut. Demikian daur air, contoh daur air. Kemudian panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga makhluk hidup tetap hangat. Jadi panas matahari juga dapat menghangatkan bumi. Kemudian panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Misalnya mengeringkan baju dan juga dapat mengeringkan ikan atau mengeringkan makanan-makanan lainnya. Misalnya pada saat kita membuat kerupuk. Kemudian contoh manfaat matahari kalau sebagai energi cahaya yaitu dia untuk menerangi permukaan bumi sehingga bumi akan menjadi terang sehingga makhluk hidup dapat melihat di lingkungan sekitarnya. Kemudian dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis memerlukan energi cahaya dari matahari. Proses fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan dan itu terjadi pada daun. Kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan panel surya. Jadi dari matahari ke panel surya, kemudian ke panel kontrol kemudian ke
baterai atau alat listrik, kemudian dari alat listrik akan ke inverter, kemudian akan menghasilkan listrik. Berikut energi listrik biasa kita dapatkan dari panel surya, batu baterai, aki. Energi listrik sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memasang alat-alat elektronik. Alat elektronik memanfaatkan perubahan bentuk energi, misalnya energi listrik menjadi energi panas. Kita bisa lihat pada setrika, rice cooker, atau oven. Energi listrik menjadi energi gerak, kita bisa lihat pada kipas angin atau blender. Energi listrik menjadi energi cahaya, kita bisa lihat pada lampu pijar atau neon. Energi listrik menjadi energi bunyi, kita bisa lihat pada radio, penggerak suara atau speaker, atau pada gitar listrik. Energi gerak menjadi energi listrik, kita bisa lihat pada air dan angin yang dapat menggerakkan generator pembangkit listrik. Energi kimia menjadi energi listrik, kita bisa lihat pada baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Kemudian, energi kimia menjadi energi gerak, misalnya makanan yang kita makan sebagai sumber energi tubuh untuk bergerak. Jadi, energi seperti yang kita sebutkan tadi di atas adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Contohnya pada manusia, manusia memerlukan energi agar supaya dapat melakukan aktivitas, atau dapat melakukan kerja, atau dapat menggerakkan anggota badan, anggota tubuh kita. Nah, apa energi yang dibutuhkan manusia agar supaya dapat bekerja atau dapat melakukan aktivitas? Nah, energi yang diperlukan manusia yaitu berupa makanan. Kita perlu makan agar supaya tubuh kita menjadi kuat dan kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, begitu juga dengan sumber energi yang lain yang sangat memerlukan energi agar supaya dapat bergerak, dapat menjadi listrik, dan lain-lain seperti yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu dapat menggerakkan alat elektronik. Yang terakhir, panas bumi. Nah, panas bumi atau geotermal adalah proses aliran atau perpindahan panas dari sumber panas dalam perut bumi menuju permukaan bumi, tempat di mana kita berdiri. Nah, manfaat panas bumi yaitu tempat rekreasi pemandian air panas. Ya, kita dapat memanfaatkan panas bumi juga untuk menghangatkan bangunan. Misalnya di daerah yang sangat dingin, yang memiliki musim salju, di dalam rumah harus ada sistem pemanasan agar supaya pada saat musim salju, rumah itu tetap hangat dan makhluk hidup di dalamnya juga tetap merasakan hangat. Kemudian, sebagai pembangkit listrik, tenaga panas bumi atau disebut dengan PLTP. Nah, ini diambil dari bumi, panas bumi ini, kemudian bisa diolah menjadi listrik.
Demikian dulu pengertian dari energi dan juga macam-macam dari energi serta contoh-contoh yang sudah diberikan dan sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan tugas dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi? Apakah sumber energi itu? Ketiga, sebutkan macam-macam energi. Yang keempat, sebutkan manfaat matahari sebagai sumber energi cahaya. Kemudian yang kelima, sebutkan manfaat panas bumi. Dan tugas selanjutnya yaitu anak-anak mengisi tabel di bawah ini. Di sini sudah ada nama-nama alat elektronik, kemudian anak-anak tinggal mengisi perubahan energi apa yang terjadi. Ya, demikian dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih.